Dampak perilaku remaja yang mengalami kecanduan internet terhadap interaksi sosial. Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 268,2 juta penduduk. Jumlah ini bertambah sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Persentase pengguna internet 56%, 150 juta pengguna internet, dan 150 juta pengguna aktif medsos. Saat emosi, kita akan cenderung mencurahkan isi hati di sosial media. Tapi perlu hati-hati, saat marah kata-kata yang kita gunakan cenderung tidak baik, jadi tenangkan diri dahulu sebelum mengunggah ya. Keseringan main medsos bisa bikin gangguan jiwa ringan. Seperti 1. Narcissistic Personality Disorder atau bisa disingkat NPD. Para penderita NPD biasanya memiliki ciri mengagumi dirinya secara berlebihan, menganggap orang lain tidak lebih baik darinya, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kedua, social climber, selalu ingin tampil mewah guna menaikkan strata sosialnya di dunia maya. Ketiga, addiction, kecanduan bermain media sosial yang parah. Biasanya, pengidap gangguan kejiwaan ini banyak terjadi pada anak-anak. Keempat, Internet Asperger Syndrome, gangguan kejiwaan di mana seseorang bisa berubah sikap antara di dunia maya dan di dunia nyata. Kelima, Fear of Missing Out, bentuk gangguan kejiwaan pada seseorang di mana ia selalu merasa ingin mengikuti tren di medsos. Keenam, voyeurism, gangguan kejiwaan pada seseorang yang hobi mengintip orang lain. Ketujuh, Munchausen Syndrome, seseorang yang gemar mengarang cerita penderitaan hidupnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Waspadai ciri-ciri anak kecanduan gadget, seperti anak selalu bersama dengan gadgetnya dan tidak tertarik pada hal lain. Ada gejala-gejala semacam pusing, cemas, bingung, merasa tak berenergi ketika terpisah dari gadget. Anak itu mudah marah atau sangat cemas ketika gadget tertinggal, ketika tidak mendapat sinyal, atau ketika baterai habis. Berbohong tentang kegiatan main gadget, misalnya mengatakan baru mulai padahal sudah berjam-jam main. Ciri-ciri anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget. Yang pertama, kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang kedua, selalu main gadget dimanapun. Yang ketiga, mengamuk jika tidak diberi gadget. Keempat, tidak suka beraktivitas di luar rumah. 5. Minta pulang saat di luar rumah tanpa gadgetnya. Yang keenam, tidak bisa berhenti main gadget untuk di aktivitas sehari-hari. Positif negatif media sosial di era digital. Kehadiran media sosial di satu sisi memberikan dampak positif dan di sisi lain memberikan dampak negatif. Di sisi positif, media sosial dapat mengakses dan membagikan informasi secara cepat dan mudah. Berkembangnya marketplace, berkembangnya economic sharing resources, semakin masifnya startup bisnis, e-commerce, toko online, ojek online, rental mobil online, rental rumahan, dan sejenisnya. Di sisi negatifnya, yang pertama yaitu munculnya informasi hoax, munculnya informasi keliru, dan munculnya informasi palsu. Efek buruk medsos bagi kesehatan mental. Yang pertama, merasa tak aman dan tak percaya diri. Akan muncul sikap membanding-bandingkan isi postingan dengan kondisi diri sendiri. Dan ketidakpercayaan diri bisa menyebabkan sikap agresif.
Yang kedua, kecemasan sosial. Pecandu media sosial rata-rata kesulitan berinteraksi dengan baik di dunia nyata. Yang ketiga, mudah lelah dan stres. Akibat banjirnya informasi setiap hari yang didapat dan multitasking membuat otak cepat lelah. Yang keempat, tekanan emosi tersembunyi. Melarikan diri dari dunia nyata ke dunia maya membuat orang terbiasa hidup dalam penyangkalan dan tekanan emosi. Yang kelima, tekanan sosial dari lingkungan teman dekat. Jika tak update status setiap hari, akan muncul kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan. Bahagia seharusnya nyata. Kita ganti keintiman percakapan dengan fitur teks, memunculkan citra diri yang kita inginkan, serta memunculkan ilusi kedekatan. Tapi, internet tak akan pernah bisa menggantikan kehampaan akan sesuatu yang nyata. Faktanya, epidemi kesepian dapat membunuh. Ia tak hanya mempengaruhi otak, tapi juga proses transkripsi DNA. Interaksi antar manusia di luar media sosial semestinya yang menentukan kedalaman relasi manusia, bukan sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah seharusnya kita bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah gadget kalian dengan sempurna, yang diambil positifnya dan yang negatifnya jangan diambil.